Bismillah. Ya. 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Pertama, sebelum kita masuk pada nomor 1, saya ingin sampaikan kaidah umum dulu. Yang 8 ini, ingat baik-baik, yang nanti kita akan bahas, langsung dibuka dengan kalimat Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah. Pertama, dalilnya Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kedua, Quran surah Hud ayat yang ke-6. Sudah? Quran surah Hud ayat yang ke-6. Hud surah ke-11 ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Awas, hati-hati. Dan setiap makhluk di bumi, bahkan binatang yang melata pun, melata yang kecil-kecil, yang gerakannya lambat, gitu kan? Yang seakan-akan orang katakan, ih, dapat rezeki enggak nih? Ya dari jauh dah lambat, belum tentu bisa dia dapat. Kata Allah, kamu jangan duga, semua makhluk, bahkan binatang melata yang paling kecil pun saya telah tetapkan rezekinya. Keterangan pertama kata Allah, semua rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk pasti mendapatkan sesuai kadarnya. Jadi kedua, Quran surah ke-11 ayat 6. Hud ayat 6. Kesimpulannya, rizki telah tetap dan terukur. Masya Allah. Dari mana ini sudah yang telah tetap ini? Quran surah 51 ayat 22, Quran surah 11 ayat ke-6. Yang kalimat terukurnya Anda temukan di Quran surah Al-Ghasyiyah. Ingat? Maaf, Al-A'la, Quran surah Al-A'la ayat yang ketiga. Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa. Ayat 3-nya walladzi qaddara fahada. Maka dialah Allah yang telah menetapkan ukuran dari segala hal. Di antara makna ukuran itu, kata para ulama tafsir, adalah ukuran dari rizki. Rizki kita sudah terukur. Jelas sampai sini? Jadi rizki setiap makhluk, apalagi manusia, itu sudah tetap dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah terukur nilainya. Baik, kapan itu ditentukan oleh Allah? Buka kemudian hadis yang paling cepat, lihat Al-Arba'in saja. Ini karena banyak dikaji di sementara komunitas-komunitas pengajian. Buka Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. An Abi Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau pribadi yang sangat jujur, benar dan dibenarkan. Beliau itu benar, jangankan kawan, lawannya pun membenarkan. Maksud kalimat ini, kalau lawan-lawan Nabi saja membenarkan, masa Anda umatnya tidak meyakini? Di keterlaluan kalau ada umat Nabi tidak meyakini Nabi, lawannya aja mengiyakan, masa umatnya enggak? Ingat itu ya. Kalau ada bahasa seperti ini, as-sadiqul masduq dalam hadis, itu artinya hadis yang disampaikan berisi informasi gaib yang kadang kita tidak mengetahuinya. Baik, apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam fase penciptaan 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, 120 hari, 4 bulan berbentuk mudghah, segumpal daging keratan, mulai ada bentuk terlihat. Thumma yursalu ilaihil malak. Maka 40 hari ketiga ini, 120 hari, diutuslah seorang malaikat, malak, ya, fayanfukhu fihi ruh. Dengan izin Allah dia ditugaskan meniupkan ruh. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama, bikatsbi rizqihi, rizkinya ditetapkan. Jadi usia 4 bulan di kandungan. Sejak kandungan
sejak di alam rahim. Rizki yang disebutkan ini ditetapkan bagi si fulan. Misal, si fulan akan lahir 4 bulan dikandung ibunya, dalam 4 bulan itu rizkinya mulai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya jelas sampai dia wafat. Ingat, di Al-Bukhari disebutkan tidak mungkin seseorang itu wafat kecuali hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia mendapatkan semua ketetapan dan ukuran rizkinya. Di ketika Allah tetapkan usia kandungan 4 bulan, misal si fulan sesuai dengan maslahat hidupnya, bukan masalah kaya atau cukup, sesuai dengan maslahat hidupnya, yang dengan bekal itu dia bisa dekat kepadaku, kata Allah, dia ibadahnya bisa maksimal, dia bisa masuk surga, maka ditetapkan misal 100 miliar sampai meninggal. Cuma sifatnya gaib, dirahasiakan. Sifat rizki rahasia, tidak dibuka. Sebab nanti kalau dibuka, Anda tidak akan nyaman menjalani kehidupan, nggak enak, nggak semangat Anda. Misal, nama siapa? Mas? Ya? Iman. Dengan imannya yang kuat, terdorong untuk mengambil penghapus. Misal, Mas Iman rizkinya, misal saja 1 miliar. Hari ini, sampai jam 9:04, udah ngambil 999 juta. 999.000 rupiah. Tinggal berapa? 1.000. Sedangkan rumus dalam hadis 999 juta 999.000 rupiah, tinggal 1.000. Rumus dalam hadis, rizki ini kalau sudah didapatkan semuanya, maka dia bersanding dengan kematian, wafat dia. Makanya di hadisnya setelah rizki, kemudian baru ajalnya. Rizqaha, kemudian wa ajaliha, baru kemudian ajalnya. Ajal itu batas hidup. Ingat, beda antara umur dengan ajal. Kalau ajal batas hidup, buka Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia kita itu punya ajal, batas hidup. Ajal nih, sampai sini misal. Kalau sudah sampai ajalnya, maaf, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi jangan berpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Yang mau bunuh itu nggak ada kerjaan. Karena nggak bunuh diri pun kalau sudah meninggal, ya meninggal aja. Nggak ada kerjaan. Anda berusaha, kalau belum datang ajal nggak akan meninggal juga. Minum baygon 1 kontainer, ajal belum datang, nggak akan meninggal. Cuma nyiksa diri aja, capek, sakit sampai meninggal. Meninggalnya nggak saat itu. Nggak usah nyari sesuatu yang sudah diatur, mikirkan sesuatu yang sudah diatur. Itu nggak ada kerjaan, buang-buang energi. Sama dengan mencela yang sudah terhina, itu buang-buang energi. Ingin dipuji pada sesuatu yang tidak layak, katanya pujian milik Allah, Anda pengen dipuji, itu buang-buang energi. Sama, mikirin matahari yang sudah jelas terbit di barat, bikin status, hari ini matahari, maaf terbit di timur, tenggelam di barat, bikin status, hari ini matahari terbit di timur. Nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah diatur. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kembali, yang tadi kan sudah saya ralat. Oh, jangan dipotong videonya. Dalam satu kajian Ustaz Adi Hidayat menyebutkan matahari terbit di barat. Oh, Masya Allah. Terus muncul Ustadz Bid'ah. Oh, sini saya. Jelas ya? Paham sampai sini? Ini. Jadi rizki itu pertama telah tetap, yang kedua telah terukur. Kenapa saya buka dengan ini dulu sebelum yang 8? Anda mesti paham, kalau Anda sudah mengerti ini, maka Anda tidak akan pernah tertarik mengambil rizki orang. Dicukup orang Islam tuh paham kaidah ini, maka tidak akan pernah ada pencurian, gak akan ada korupsi, karena rizki kita itu telah ditetapkan, gak akan berubah. Jadi Anda mencari dengan yang haram pun gak akan nambah, gak nambah, tetap segini, tetap tidak akan berubah. Jadi gak ada kerjaan. Kalau ada orang terpikir ngambil, berbuat curang, gak ada kerjaan. Demi Allah saya katakan gak ada kerjaan ya, karena gak akan berubah, dia tetap dan terukur, jelas. Kalau Anda ngambil yang lain, itu cuma akan dibalikin lagi. Kalau nggak sekarang, besok. Nanti Allah berikan alat lewat yang lain. Ambil, bikin, ada kepolisian, ada KPK, ada macam, diambil, pindahin lagi, selesai. Dia Anda cuma bikin capek diri sendiri. Dan ingat, ada nanti rezeki yang sifatnya menular. Ketika Anda yang berbuat jahat, maka sebagian keluarga Anda akan kena bagiannya. Jadi kalau Anda mau berbuat curang, tolong pikir-pikir dulu. Bukan Anda saja yang kena, istri Anda bisa kena, suami Anda bisa bermasalah, anak Anda bisa bermasalah. Apa Anda tega membiarkan anak-anak dibully di sekolahnya? Dan disebutkan anak seorang koruptor, anak seorang pencuri, anak maling. Anda mikir dulu. Jadi kalau Anda ingin berbuat curang, bukan hanya bermasalah dengan Allah, keluarga Anda pun akan kena masalah.
Dan kalaupun Anda tidak mencari dengan cara yang haram, cukup dengan yang halal, rezekinya tidak akan berubah, tapi yang berbeda keberkahannya. Itu yang berbeda. Jadi jangan mau kalau ditawari dengan hal yang curang, karena itu tidak akan pernah merubah keadaan. Paham sampai sini? Ya, jadi cukup saya jelaskan kalimat ini yang bersumber dari Al-Quran, maka orang beriman tidak akan berpikir untuk mencari yang salah dalam kehidupan pencarian rezekinya. Ini gambaran pertama. Jangan takut teman-teman sekalian, rezeki kita sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya, sekarang kita bicara keberkahan. Kalau sudah paham ini, kita bicara keberkahan. Ya, ini tidak mudah ini. Banyak, tapi mencarinya dengan cara yang haram, maka haram akan menggugurkan keberkahan di dalamnya. Tapi Anda dapatkan dengan cara yang halal, walaupun cuma sedikit terlihatnya, ketika muncul banyak berkahnya, maka disitulah fungsinya akan Allah lipat gandakan, sehingga seakan-akan Anda tidak membutuhkan yang lain kecuali yang Anda pegang saja. Saya tanya pada Anda, jika Anda mendapatkan 100.000 berkah dan ditawari 100 juta tidak berkah, Anda pilih yang mana? 100.000 berkah atau 100 juta tidak berkah? Bapak dan Ibu, saya harus menerapkan teori ini. Saya sedang mengetes bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Kalau jawaban ketiga, itu semua orang pasti mengharapkannya. Jadi nggak saya tanya pun Anda pasti milih itu. Cuman kita sedang berbicara dalam situasi begitu, bagaimana keterkaitan kita dengan Allah. Online nggak? Ada nggak kekuatan jiwa kita tuh? Yang ketiga mah nggak usah dipilih. Memang nggak ada pilihan, yang ada itu cuma 1 atau 2. Itu aja, 3 nggak ada. Maka saya tanya, 1 100 juta tidak berkah, yang kedua 100.000 berkah, pilih 1 atau 2? Ya sudah. Susah amat. Ketiga mah nggak saya ajuin, pilihannya emang nggak ada. Jangan kemana-mana, saya lagi nerangin ini. Maksud saya begini, kalau Anda dihadapkan pada situasi yang begini dan tidak ada pilihan yang lain, ingat, yang ideal itu semua mengharapkan, tapi tidak semua apa kita temukan itu ideal. Tidak demikian. Anda akan berhadapan dengan situasi, jangan kira mudah ya. Setiap yang kita pelajari itu akan ada prakteknya. Jadi kaidah ilmu itu begini, ketika Anda mendapatkan pengetahuan, maka Allah akan lekas mengujinya. Dan Anda akan dihadapkan pada yang demikian. Saat di pasar, di kantor, di mana-mana dan sebagainya. Ya, ingat itu. Ini yang saya maksudkan. Ya, bukan aspek yang lain. Sudah, kalau sudah paham ini, maka kesimpulannya jangan coba-coba mencari yang haram. Karena konsekuensinya, 1, keberkahan akan hilang. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Jadi walaupun cuma dapat 100.000, tapi karena manfaatnya banyak, dijaga oleh Allah kebutuhannya. Nah, kadang-kadang kita bahas yang 8 sekarang. Allah datangkan rizki yang lewat ikhtiar kita, bukan ikhtiar mencari, tapi Allah datangkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa saja 8 jenis rizki ini? 1, kita mulai. Sudah? Rizki yang diikhtiarkan secara fisik. Rizki yang diikhtiarkan secara fisik. Bekerja, gitu kan? Berusaha, beraktivitas. Dalilnya Quran surah 53. Quran surah 53 An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini rizki yang terkait dengan usaha, ikhtiar. Ikhtiar yang dimaksudkan pencarian secara fisik atau bahasa kekiniannya kerja. Dalilnya Quran surah ke-53 An-Najm ayat ke-39. Wa allaysa lil insan. Ingat, masih ingat kata-kata tadi di awal pembukaan kita? Kalau disebutkan kata-kata insan terkait dengan apa? Aktivitas. Nah, maka kalau Anda disebutkan insan, Anda dituntut beraktivitas. Ya kan? Berusaha. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Sa'a yas'a sa'yan. Artinya usaha. Ini. Kalau misal Anda umrah atau menunaikan haji misalnya, kemudian pertama datang, maka walaupun yang haji itu pasti pertama datang, kalau tamattu' dia umrah dulu. Di umrah ini ada 3 yang paling utama selain niat ketika miqat dilakukan.
Pertama tawaf, setelah tawaf apa? Sa'i. Setelah sa'i, tahallul. Nah, sa'i itu kata benda, kata sifat asalnya dari kata sa'a yas'a sa'yan. Sa'a yas'a sa'yan. Apa artinya sa'i? Oh, sa'i itu artinya bukan lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil itu sa'i, lari-lari besar apa? Maraton. Bukan. Itu kuncinya saya kasih clue-nya tadi di Quran surah 53 ayat 39. Sa'a yas'a sa'yan. Usaha yang sungguh-sungguh, yang serius itu disebut dengan sa'i. Sa'i itu usaha yang serius, pencarian yang sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rizki kata Allah, silakan menyebar, cari usaha yang serius. Itu rumus pertama. Di Allah tebarkan rizki, 1, 2, 3, tebarkan. Kadang di tempat yang tidak kita singgahi di situ. Kalau Anda ingin mendapatnya, silakan menyebar. Makanya banyak Anda temukan ayat-ayat dalam Al-Quran meminta kita menyebar untuk mencari rizki. Misal, yang paling banyak berkahnya, paling banyak keutamaannya, paling banyak peluangnya hari Jumat. Jumat itu hari baik, banyak orang kumpul, tinggal Anda lihat di mana mereka berkumpul. Nah, ketika mereka kumpul, banyak kumpul, menyebar, kumpul. Setelah Anda tunaikan sholat Jumat, kata Allah, buka Quran surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 itu, ayat yang ke-10, paling kiri agak sedikit ke atas. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau Anda sudah selesai Jumatan, kata Allah, lihat peluang. Maksud peluang di situ bukan cuma sekedar Jumatnya saja. Maksudnya kalau Jumat itu kan banyak orang. Habis Jumatan kan menyebar tuh, menyebar kemana-kemana, orang menyebar, keperluannya banyak. Ada yang lapar, ada yang pengen pakaian, ada yang pengen minuman, ada yang pengen macam-macam. Itu cuma contoh aja. Dalam bahasa Quran itu dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Dalam kaidah bahasa Indonesia, sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte, disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Jumat itu cuma contoh, maksudnya nyebar nih. Kalau Anda temukan banyak peluang di situ untuk mencari rezeki, datangi, sebar, cari, dapatkan peluangnya, jangan diam. Rezekiku sudah diatur, nanti juga datang sendiri. Nih, saking adilnya Allah, semua diberi perangkat untuk mendapatkan rezekinya. Anda bergerak, rezeki datang. Tahu cicak? Iman? Cicak. Cicak itu apa makanannya? Nyamuk. Satu, cicak. Makanannya nyamuk. Lihat bagaimana Allah adil sekali. Cicak, rezeki makanannya nyamuk. Cicak bagaimana aktivitasnya? Merayap. Nyamuk bagaimana? Terbang. Pertanyaan saya, cicak punya sayap gak? Tidak. Kalau kita nalar pakai akal, nggak ketemu nih. Yang mau makan merayap, yang punya makanan punya sayap. Itu kalau nyamuknya punya sifat jenius, jadi mainan cicak. Cak, makan. Susah. Tapi dengan izin Allah, binatang nggak dikasih akal. Binatang tidak diberi akal, cuma terbang aja dia. Yang ini dia tahu kalau saya ikhtiar, Allah pasti kasih. Orang tua kita tuh nggak banyak dalil, cuma disusun jadi bait-bait ketemu. Cicak di diam-diam. Perhatikan, cuman diam-diam dia merayap. Diam-diam tenang. Datang seekor. Ketika dia memutuskan untuk berikhtiar merayap walaupun cuman diam-diam, perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Saya ulang, cicak di diam-diam. Perhatikan, datang seekor nyamuk. Jadi bukan cicaknya yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang datang. Jadi kalau Anda mau ikhtiar, Allah dekatkan rizkinya. Yang dituntut dari Anda itu ikhtiar, cicak aja dapat. Masa Anda enggak? Cicak nggak punya akal, rizkinya bisa dapat. Masa Anda yang punya akal nggak dipakai untuk mendapatkan rizki? Anda bergerak, rizki datang. Cicak merayap cuman diam-diam, datang seekor nyamuk. Selanjutnya silahkan.